Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Abdurrahman bin Auf? Semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Abdurrahman, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, mengenal ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran ketiga. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, silakan disimak untuk materi hari ini. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat tidak kemarin apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Bernapas, bergerak, memerlukan makanan, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran kita atau teman-teman dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, dapat membaca dan menulis nilai tempat bilangan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja? 1, bernapas. Setiap manusia itu memerlukan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Nah, ciri makhluk hidup yang kedua ada bergerak. Memerlukan makanan, menanggapi rangsang, tumbuh, berkembang biak, menyesuaikan diri dengan lingkungan, memerlukan suhu tertentu, mengeluarkan zat sisa. Ini ciri makhluk hidup yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Coba lihat. Anggap saja ini ada ayah, ada ibu, dan ada kakak atau ada kamu. Kakak sedang memberi makan ayam. Ibu sedang menyiram bunga. Dan ayah sedang membantu kakak atau teman-teman memberi makan ayam. Artinya bahwa makhluk hidup ini adalah membutuhkan atau memerlukan makanan untuk tumbuh. Nah, sekarang Pesin akan jelaskan ciri-ciri makhluk hidup pada hewan. Gambar yang pertama ada cicak. Nah, cicak dapat bergerak, cicak dapat bernafas, cicak memerlukan makanan, cicak juga berkembang biak. Nah, sekarang coba lihat teman-teman, cicak itu kadang ada di atas ya. Kok bisa dia menempel di dinding atau di atap? Nah, cicak bergerak dengan cara merayap menggunakan kakinya. Pada kaki cicak terdapat bantalan perekat yang disebut spatula untuk merayap di dinding. Cicak bernafas dengan paru-paru. Cicak memerlukan makanan. Salah satu jenis makanannya yaitu nyamuk. Nah, teman-teman tahu nggak nyamuk? Yang ada suaranya. Ya, kalau malam hari. Kemudian cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua pada ikan. Ikan dapat bergerak, bernapas, memerlukan makanan, juga berkembang biak. Ikan bergerak dengan cara apa teman-teman? Ya, berenang. Ikan berenang menggunakan sirip. Ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Nah, kalau tadi cicak itu bernapas dengan paru-paru, kalau ikan dengan apa ya bernapasnya teman-teman?
Ya, ikan bernapas dengan insang. Ikan juga memerlukan makanan. Makanan ikan diantaranya cacing dan pelet. Lalu bagaimana cara ikan berkembang biak, teman-teman sekalian? Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itu dua contoh makhluk hidup. Yang pertama cicak, yang kedua adalah ikan. Nah, contoh makhluk hidup yang ketiga ada kucing. Nah, teman-teman pastinya ada yang memelihara kucing di rumah atau ada kucing yang berkeliaran di sekitar rumah. Kucing ciri-cirinya ia dapat bergerak. Kucing bergerak menggunakan kaki. Kucing bernapas dengan apa, teman-teman? Ya, menggunakan paru-paru sama seperti cicak. Kucing memerlukan makanan. Kucing pemakan daging dan ia disebut adalah karnivora. Kucing berkembang biak dengan cara apa, teman-teman? Ya, dengan cara melahirkan atau mamalia. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah hewan sapi, teman-teman sekalian. Sapi juga dapat bergerak, ia bergerak menggunakan kaki, sama seperti kita menggunakan kaki untuk bergerak atau berjalan, seperti kucing juga. Sapi bernapas menggunakan paru-paru. Sapi memerlukan juga makanan. Jenis makanannya yaitu rumput. Teman-teman ada yang tahu atau tidak cara berkembang biaknya sapi? Nah, sapi itu berkembang biaknya melahirkan atau mamalia. Nah, yang terakhir ciri makhluk hidup pada hewan kupu-kupu. Ada yang tahu, teman-teman, hewan kupu-kupu? Ya, kupu-kupu adalah salah satu hewan yang begitu cantik dengan keanekaragaman pada warnanya. Kupu-kupu pun dapat bergerak, teman-teman. Ia bergerak menggunakan sayap untuk terbang. Kupu-kupu bernapas, dia menggunakan atau berupa trakea, teman-teman. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Kupu-kupu memerlukan makanan. Kupu-kupu menghisap madu bunga. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Teman-teman Abdurrahman, agar lebih mudah membaca bilangan, nah, kita sudah masuk ke materi matematika ya, teman-teman. Kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya, lihat angkanya 1479. Tabel nilai tempat 1.475, maaf yang tadi 1475 ya, teman-teman, ditunjukkan sebagai berikut. Teman-teman lihat dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk angka 5 itu nilainya adalah satuan. Angka 7 nilainya puluhan. Angka 4 nilainya ratusan. Angka 1 nilainya ribuan. Atau 1 ribuan ditambah 4 ratusan ditambah 7 puluhan ditambah 5 satuan, atau 1000 ditambah 400 ditambah 70 ditambah 5 sama dengan 1475. Nah, contoh soal, lihat teman-teman. Contoh soal nomor 1. 1000 ditambah 200
ditambah 5 ditambah 0 berapa teman-teman? Ya, 1250. Contoh soal kedua, 8417 sama dengan 8000 ditambah 400 ditambah 10 ditambah 7 sama dengan 8417. Mungkin teman-teman masih ingat ya materi ini waktu di kelas 2 tentang penjumlahan atau nama tempat, nilai tempat bilangan. Silakan teman-teman isi nomor 2 sampai dengan nomor 5. Kalau sudah, nanti hasilnya dikirimkan ke Pak Yasin. Untuk hari ini cukup sekian, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman. Abdurrahman, jaga kesehatan ya. Ma'assalamah, ila liqa insyaallah.